Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan analisis komputasi osmolitas logaritma geologis yang akan membandingkan formula Thorwald-Chalmers dan Van Hoff extended. Selanjutnya terdiri ada 4 bagian. Yang pertama latar belakang, kedua metode dan algoritma, berikutnya dataset dan masalah analisisnya. Selanjutnya latar belakang, mengapa osmolitas itu penting, karena menjadi penentu utama dalam menjaga volume dan integritas sel. Seperti yang bisa dilihat dari slide ini, berikut merupakan ketiga kondisi sel yang dipengaruhi oleh osmolaritas. Yang pertama ada hipotonik, di mana air masuk yang membuat sel membengkak dan pecah karena di luar sel itu kurang dari 275 osmolars per kilogram. Terus isotonik, yang dimana merupakan osmosis yang seimbang sehingga selnya normal dan berfungsi dengan semestinya. Dan selanjutnya ada hipertonik, di mana airnya keluar karena larutan di luar konsentrasinya lebih besar hingga selnya menyusut dan krenasi, yaitu atau bengkorot selnya. In penyusunnya adalah berikut ada natrium, kalium, chlorine, HCl, glukosa, dan BUN. Selanjutnya saya menjelaskan metode dan algoritma untuk formula komputasi, struktur, dan alur kerjanya. Formula komputasinya yang kita gunakan pendekatannya dua yang tadi dijelaskan pada judul, yaitu pertama Thorwald-Chalmers dan Van Hoff extended. Van Hoff extended itu extended itu maksudnya rumus lengkapnya. Persamaannya 2 konsentrasi Na plus ditambah glukosa bagi 18 ditambah bun dibagi 2,8. Ini adalah klinis standar. Dan kalau Van Hoff 2 kali konsentrasi Na plus tambah K plus tambah Cl min tambah HCl 3 min ditambah glukosa bagi 18 dan bun bagi 2,8. Untuk persamaan osmol gap ya bisa dilihat di bawah. Tinggal ngurangin aja Van Hoff extended sama Thorwald-Chalmers. Struktur program dan komputasi. Nah ini sebenarnya garis besar aja. Untuk kemudahan kita langsung ke program aja. Nah, kurang lebih di sini ada data isinya adalah yang JSON ini adalah referensi untuk datasetnya, dan ini datasetnya di sini. Nah, lanjut untuk modules isinya adalah logi komputasinya. Di klasifikasi itu ada loadref, yaitu ngeload referensi dari JSON yang tadi di ini. Klasifikasi osmolitas ini dia nge-return klasifikasi. Ini deteksi klinis itu menghasilkan kondisi, nge-return kondisi. Nah, terus untuk ringkasan sampel itu ngasih bentuk dik rapih dari kesimpulan dari klasifikasinya. Nah, modalitas ini adalah isinya perhitungan yang dihitung dari input, seri pengeceran, dan pengencerannya. Osmolitas ini adalah kurang lebih implementasi dari hitung-hitungan Thorwald-Chalmers dan Van Hoff extended. Ini persamaan Thorwald-Chalmers dan ini Van Hoff extended. Dan ini persamaan osmol gap yang ngurangin kedua ini. Dan terakhir ada perhitungan dan menjelaskan kontribusi tiap ionnya. Dan visualisasi ini fungsi-fungsi pembantu buat nge-plotting. Nah, konverter itu kurang lebih adalah semacam rumus-rumus mudah untuk mengkonversi satuan belakangnya. Jadi kayak dari kilogram ke gram, dari mililiter ke liter, dan seterusnya. Loader ini buat baca dataset dan sampel. Nah, validator itu adalah validasi sampel, dan ini ngeload juga sama. Nah, mainnya kurang lebih ada di notebook, main, dan GUI. Nah, main itu kalau di run dia akan menghasilkan hasil garis besar dari datasetnya, hasil analisis osmolitas plasmanya. Bisa lihat di sini. Kalau mau dilihat hasil plottingannya di output, ini kontribusinya, ini perbandingan metodenya. Nah, kalau GUI di run, sebelumnya notebook dulu. Notebook isinya adalah kurang lebih garis besar dari perbandingan untuk melihat lebih gampang plotting secara side by side. Nah, terakhir kalau mau melakukan secara interaktif, ini adalah GUI-nya. GUI-nya itu kita tinggal pilih preset
saran apa yang mau dipilih. Dari situ kita tinggal ganti-ganti aja parameternya. Misalnya NaCl mau kita bikin lebih tinggi konsentrasinya, dia bakal jadi apa kayak nasi. Kalau kita balikin glukosanya dibikin lebih tinggi bakal apa? Nggak ada masalah. Kalau urea dinaikin lebih tinggi bisa jadi apa? Nggak ada masalah. Nah ini bisa digonta-ganti aja. Dan ini kalau saya kurang jadi lisis. Kalau kita pilih cairan lain. Nah ini untuk menggambarkan kondisi ketika parameter atau konsentrasi larutannya ditingkatkan dan dikurangi untuk preset larutan tertentu. Nah, selanjutnya. Oh ya, dataset yang kita gunakan itu adalah dataset dummy yang kurang lebih 7 isinya. Masing-masing itu menggambarkan kondisinya apa dan konsentrasi di tiap ionnya ada apa aja. Ada yang Na plus ada berapa, K plusnya itu buat sampel satu apa, HCO3, glukosa dan bun atau urea. Oke, next. Oke, lalu ini ada hasil dan analisis pengujian. Yang pertama itu hasil perhitungan dari osmolaritasnya. Untuk perbandingan perhitungan DC sama VA-nya. Lanjut. Nah ini perbandingannya. Bisa ada normal, hipernatremia, hiponatremia, hyperglikemia, gagal ginjal, acidosis metabolik, sama dehidrasi. Untuk yang normal, status DC-nya normal. Terus untuk yang hiperosmolar itu ada 1, 2, 3, 5 itu hipernatremia, hiperglikemia, gagal ginjal, acidosis metabolik, dehidrasi, sama yaitu. Terus untuk yang hiposmolarnya itu hiponatremia. Lalu untuk korelasi persennya itu menjadi 1. Lalu untuk rentang osmolarnya itu dari 292 sampai 327. Lanjut. Lalu dari hasil perhitungannya, temuan utama itu gap terbesar itu yang S2, yaitu sebesar 327,4. Berarti Na plus tinggi menarik klorin. Terus gap terkecil itu S6 sekitar 292,2. Lalu untuk gap stabil itu sekitar 300-an. Lalu untuk persennya itu kan tadi mendekati 1. Jadi DC dan VA itu bergerak secara paralel. Lalu untuk DC valid sebagai estimasi cepat osmolaritas efektif klinis. Oke, selanjutnya untuk kontribusi ion dan klasifikasi klinis. Jadi dari seluruh data sampel yang diuji untuk yang S1 ini normal sesuai datasetnya. Bisa dilihat juga kontribusi per ionnya. Yang paling tertinggi ada Na plus dan yang paling kecil ada kayaknya yang blood urea nitrogen itu yang bun. Di sebelah kanan kita juga bisa lihat hasil dari dataset yang lain, S2 hipernatremia, S3 hipernatremia hipokalemia, sampai yang S7 hipernatremia dan masotemia. Next. Ini bisa lihat hasil dari implementasi program dan GUI sesuai yang sudah didemokan tadi. Singkatnya, tampilannya ada yang di kiri, dan untuk fitur-fiturnya ada slider buat NaCl, glukosa bun, ada juga preset, lalu ada kondisi-kondisi seperti lisis, hipotonik, isotonik, hipertonik, dan krenasi, dan juga ada tampilan tekanan ATM dan volume sel relatif dalam persen. Oke, jadi kesimpulan dan kontribusinya. Jadi DC dan VH ini berkorelasi dengan nilai R1, tapi keduanya itu mengukur hal yang berbeda. Kalau DC itu osmolaritas efektif, sedangkan VH itu total. Jadi ini relevan untuk asidosis metabolik dan hiperkalemia. Nah, yang kedua, osmolar gap konsisten dengan range 292 sampai 327 mg per kilogram. Ini membuktikan bahwa kontribusi besar K+, Cl-, dan HCO3- yang diabaikan DC karena bukan penentu dari tonisitas. Untuk kontribusinya yang ketiga, GUI atau GUI simulator menyediakan alat edukasi visual morfologi eritrosit secara real time dengan 5 kondisi osmotik tadi yang divisualisasikan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk program sendiri pipeline Python itu sudah modular dengan 15 unit tes yang siap diadaptasi untuk dataset klinis nyata yang lebih besar. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.